Iya. Mengapa gitu. Jadi pengen melakukan sesuatu. Gue cewek ya, terus kenapa? Gitu kan. Kenapa kalau saya cewek disuruhnya itu gimana? kayaknya itu kayaknya pertamanya ya. Perjalanan karir itu jadi saya itu pernah menjabat 7 jabatan dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun 7 jabatan. Selamat sore Tribuners. Welcome to Tribun Podcast. Wih, seger-seger ya. Masih imut-imut. Lalu imut-imut. Imut kan, masih imut kan. Ini ada wajah baru juga nih. Iya, di sini. berhubung saya juga adalah seorang MC magang, host magang. Bersama juga para bintang tamu. Mungkin mohon bimbingannya kakak-kakak. Kembali. Kita juga baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Boleh kita kita rayakan ini bersama. Berarti Mbak Nita. Ini kayaknya hostnya kalah nih. Sorry, Manit. Dengan mereka yang ini kayak gini. Sorry, Manit. Siap. Oke, di sini ada Renhat. Karena menggantikan Mas Danang. Mas Danang kebetulan lagi ada panggilan dari RI 1 mungkin ya. Memang urusannya kalau pimpinan langsung ke Jokowi ya. Berat. Tapi sini kita kenalin dulu dong, Ren. Oke. Ada siapa sih di sini? Iya. Ada Mas Pepi. Oh, bukan. Sorry, Mas. Namanya Langsung ketahuan deh. Namanya Mas Hendra Kristianto. Hai, halo Tribuners. AKA Pepi. Nah, kita sering manggil dia Mas Pepi. Bukan Pepi yang di bukan empat mata ya. Bukan ya. Kalau Mas Pepi ini dia selaku asisten to GM Citra Plaza Nagoya. Ya, halo. Nanti dia akan mewakili di bidang berkarir atau bekerja nih. Betul. Ya kan? Nah, di situ ini ada siapa nih Mbak yang cantik-cantik ini, Mbak? Iya. Mbak Ini Mile. aura-auranya seperti Barbie. Seperti Bak Princess. Iya. Membuatku gemetar semriwi. Ada Ampun, Mbak Mas Epi. Ada Mbak Ica. Mbak Ica. Atau nama lengkapnya Mbak Lisa Yulia. Beliau ini adalah founder dan presiden direktur PT Pelayaran Kencana Global. Betul. Gitu. Selamat sore Tribuners. Selamat sore. Tapi di sisi lain dia bisnisnya banyak juga. Itu yang penting tuh salon itu untuk cewek-cewek ya. Salon Valisa, ada Rocik juga itu di kulinernya sendiri. Banyak ya. Iya. Tapi yang paling menarik perhatian tuh namanya Ica. Tapi kok PT Pelayaran? Ada apa dengan pelayaran? Nanti. Nanti. Nggak sabar loh. Nggak menarik sama modelingnya. Modeling. Mbak Ica punya sekolah nanti modeling loh. Jauhnya lagi. Siap. Oke, di sini kita bakal ngobrol. Mbak Ica, aku penasaran sama Mbak Ica nih. Mbak Ica ini punya bisnis lebih dari satu. Sebenarnya dari dulu emang udah berbisnis kah atau memang aku setelah kuliah mau bisnis aja deh atau bagaimana sih sebenarnya? Oke. Ini boleh dibuka dulu boleh ya. Boleh ya. Kalau kami tetap ya. Iya. Mas Jadi Pepi. biar kelihatan aura milenialnya kan. Iya, kami tetap menjaga protokol ya, Mbak. Oh Nggak apa-apa ini. iya. Jadi tetap ini gitu ya. Iya. Yang penting salah satu aja kan. Yes. Iya. Oke. Yang penting kita jaga jarak ya. Iya, benar. Oke, Mbak Nita, selamat sore. Ya, selamat sore Tribuners. Saya Kenapa nih, Mbak? memulai usaha itu di tahun 2017. Nah, 2017, tapi sebelum saya berusaha saya berkarir dulu. Saya mulai berkarir itu di tahun 2007. Oh, 2007. Iya, Oh, jadi awalnya memang bukan bisnis ya, Mbak? Bukan, saya karir dulu. Dari kerja dulu nih ya? Ya, kerja dulu. Jadi saya kerja dulu. Nah, setelah kerja saya mempunyai deadline kapan saatnya saya bekerja dan kapan saatnya saya berkarir gitu. Oh, jadi dari awal itu memang sudah memutuskan tahun sekian sampai sekian gue harus Untuk berbisnis. bekerja dulu. Kemudian mau buka usaha. Sebenarnya belum di set up juga waktu itu. Yang penting saya berkarir dulu. Nah, di saat ketika saya enough gitu dengan karir, saya harus berbisnis gitu. Oke. Menarik ini. Menarik ya, Mas. Menarik. Oke, itu boleh diceritain maksudnya perjalanan dari karirnya sendiri apa memang posisinya apa? Oke, jadi saya itu masuk ke Batam, ya tadi saya koreksi tadi bukan 2007 2008. Jadi saya tamat kuliah itu Desember 2007. Saya dari Padang. Nah, saya ke Batam itu tahun 2008, awal 2008. Nah, ketika saya sampai di Batam saya
berusaha untuk berkarir gitu. Saya dulu hanya saya pengen kuliah, setelah saya kuliah saya mau kerja di kantoran gitu. Dulu itu mindsetnya saya gitu. Pengennya targetnya kerja kantoran. Kerja kantoran gitu. Saya nggak mau kerja nggak di kantor gitu. Nah, sampai di Batam saya kerja waktu itu zamannya di Muka Kuning. Oke. Nggak tahu kan Muka Kuning kan di mana? Kiblat seluruh pekerja industri di Batam. Iya. Gitu. Ya, Oke, jadi Mbak. saya itu mulai dari bekerja di Muka Kuning di tahun 2008. Saya di sana sebagai purchasing staff gitu. Nah, di situ jadi saya berkarir itu selama lebih dari 8 bulan gitu. Nah, setelah 8 bulan saya berusaha untuk mencari something new. Something new apa gitu yang memang benar-benar beda dari yang lainnya gitu. Nah, waktu itu saya mencoba untuk masuk ke dunia pelayaran gitu. Nah, saya dulu pernah lihat orang, ini kok orang pelayaran ini kok pelautnya ganteng-ganteng ya gitu. Mereka pakai baju seragam. Dulu saya tinggal di Tiban, Mbak Nita gitu ya. Saya tinggal di Tiban, terus di samping kontrakan kakak saya itu ada mes pelayaran gitu. Nah, saya lihat tuh kok cowoknya ganteng-ganteng semua gitu. Motivasinya beda. Iya. Jadi awalnya karena terinspirasi karena tetangga. Enggak ya, tapi saya tanya kan kerja di mana Mas gitu. Saya kerja di pelayaran. Pelayaran itu apa? Nah, di waktu itu saya mulai searching. Nah, di situ baru saya searching, oh ini pelayaran, oh handle kapal-kapal besar. Oh ini. Nah, di sana tuh saya langsung tertarik gitu. Perusahaan apa aja di pelayaran, saya searching. Oke, perusahaan. Nah, waktu itu memang ini perusahaan Batam Samudra. Itu perusahaan pelayaran terbesar di Batam gitu. Nah, waktu itu pas besoknya saya langsung terima koran ada penerimaan sekretaris gitu di sana. Nah, akhirnya saya masuk saya masukkan lamaran saya ke Batam Samudra gitu. Nah, itu berawal dari posisi pertama itu sekretaris, Mbak? Ya enggak sekretaris. Saya melamar sebagai sekretaris. Terus saya nggak diterima sebagai sekretaris. Jadi saya nggak tahu apa muka saya ini kayak orang Padang itu kan memang gitu. Jadi waktu itu karena background saya di bahasa Inggris, jadi waktu itu ya perusahaan itu dia bilang saya belum punya pengalaman sebagai sekretaris gitu. Nah, gimana mereka tawarkan sebagai collecting gitu, penagihan gitu. Saya pikirkan penagihan itu kan cowok-cowok yang badan besar gitu yang tagih utang, saya pikir ya penagihannya seperti apa gitu. Nah, waktu itu dijelasin, akhirnya ya kita tawar-menawar. Nah, waktu itu Mbak Nita, saya itu dulu di tahun 2009 saya ditawarin waktu itu sebagai kolektif officer itu digaji 1.200.000. Itu tahun berapa, Mbak? 2009. UMK tahun 2009 itu berapa ya, Mbak? Itu udah 2 jutaan gitu. Oh, jadi bawah Jadi UMK juga below ya? Ya, jadi below juga gitu. Nah, tapi ya karena itu bagi saya tantangan ya gitu, apalagi nih pekerjaan bukan pekerjaan yang dunia pelayaran gitu yang perempuan tuh jarang di sana gitu. Nah, makanya ya udahlah nggak apa-apa, saya nggak diterima sekretaris, saya masuk aja dulu. Yang penting ini tantangan, saya nggak ada pengalaman di sini, tantangan bagi saya ambil itu tantangan gitu. Iya, itu kalau dilihat memang generasi milenial tuh dia ada tujuan. Betul. Yeah. Dia selalu ingin produktif. Ya. Gitu. Jadi dia ada satu yang memang harus dia capai. Yang Boleh paling nambahin penting, nggak? ya. Penasaran kayaknya. Penasaran. Iya, itu. penasaran itu tadi loh. Karena sesuai kayaknya dengan ada dunia, generasi Y itu ya. Betul. Semua Iya. pengen why, Iya. mengapa gitu. Jadi pengen melakukan sesuatu. Gue cewek ya, terus kenapa? Gitu kan. Kenapa kalau saya cewek di sini itu gimana? kayaknya itu gitu. kayaknya pertamanya ya kan. Iya. Gitu. Nah, tapi itu juga Mbak Nita, mungkin saya sekilas membicarakan tentang perjalanan karir saya ya gitu. Jadi perjalanan karir itu, jadi saya itu pernah menjabat 7 jabatan dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun 7 jabatan. Rena kita udah jadi amuba istilahnya. Iya. Ya kan? Membela diri kan. Saya Ya, satu jadi- aja udah ampun-ampun. Iya. Lagi 7 ya nih coba. Iya, 7 jabatan itu dalam waktu 2 tahun. Bagaimana maksudnya ya, ketika ya namanya juga saya itu suka tantangan gitu. Apa tantangan ya? Ketika saya dikasih pekerjaan ini gitu, saya kerjakan dengan ini. Nah, setelah itu ketika saya dikasih beban lagi, saya berusaha lebih baik lagi. Ketika saya dikasih lagi, lebih baik lagi. Jadi tingkat saya selalu kayak gini. Jadi semakin saya dipercaya, semakin saya berapi-api untuk menyelesaikan itu gitu. Nah, jadi ya Mbak Nita tahu nggak gimana dalam waktu 2 tahun saya 7 jabatan gitu. Nah, itu which is nggak mudah untuk menjalani itu semua gitu. Mbak Ica, kayak gitu, maaf ya, maksudnya bahasanya yang paling nggak bisa ya aku ya. Mau muntah nggak sih kayak gitu tuh, maksudnya kayak aduh kayak fed up gitu loh. Iya. Kayak Mau muntah sih enggak, tapi apa ya, kayaknya oh gini ya gitu berkarir gitu. Gini ya
kok susah banget ya berkarir gitu, Wow. bekerja gitu untuk orang lain, yang which is kita harus memberikan yang terbaik dari diri kita gitu. Kalau Dan dari cara mengerjakan yang 7 jabatan ini ya, Iya. otomatis kan itu 7 jabatan apa aja tuh Mbak? ya itu dari penagihan. Nah, ketika saya berhasil waktu itu penagihan diangkat jadi sekretaris Oke. gitu. Nah, kenapa saya waktu itu di perusahaan itu ketika saya berhasil dalam 2 bulan langsung oke, dijadiin sekretaris. Nah, ketika di sekretaris ya saya langsung oke, how to be a secretary. Nah, memang saya merasa apa? Saya nggak punya pengalaman gitu, tapi ada sesuatu kita punya sekarang kan udah teknologi udah canggih. Iya. Di Google ada semuanya, Iya. di mana-mana ada semuanya gitu. Internet Jadi ya. ya internet udah ada semuanya. Jadi udah kita cek di sana, oke, how to be a good secretary ya. Saya ini enak. Ketika berhasil atasan saya atau bos saya tuh senang dengan apa yang saya kerjakan, setelah itu saya dikasih jabatan lagi sebagai karena kan namanya penagihan berarti keuangan, sekretaris berarti sama bos. Nah, akhirnya dijadiin keuangan. Nah, di keuangan bisa memanage ya biasanya kayak biaya kan Mbak Nita. Jadi biasanya biaya kita kan biasanya melakukan penawaran, oke, saya beli ini berapa? 1.000. Ya udah dibeli 1.000 tanpa ditawar dulu gitu. Nah, ketika itu saya melakukan yang terbaik lagi untuk finance, saya bisa cut itu biaya sampai 40% waktu itu. Nah, ketika itu Efisiensi ya. ya efisiensinya waktu itu. Nah, setelah saya berhasil itu langsung saya juga dikasih jabatan baru lagi, dikasih jabatan sebagai purchasing. Karena apa? Karena kalau keuangan itu akan berhubungan dengan pembelian. Betul. gitu. Ya. Nah, dijadiin saya sebagai purchasing juga. Nah, ketika berhasil lagi gitu meminimize biaya 40% gitu. Nah, setelah itu dikasih lagi jabatan. Oke, kamu bisa penagihan, kamu bisa ini, dikasih lagi jabatan sebagai marketing gitu. Nah, ketika di marketing ini memang tantangannya itu sangat Luar besar biasa, banget gitu. Jadi bagaimana kita bisa earn something untuk company gitu Oh, iya, kan. Jadi earn something gitu. Itu gimana membelah, maksudnya satu hari 24 jam ada 7 pekerjaan yang berbeda-beda bidangnya. Iya, benar nggak? Membelah diri. Gimana membagi waktunya? Mungkin gimana Mbak? Aku sampai Yang speechless. menariknya dengan ranah yang berbeda-beda pula. Iya, benar. Dari Ada keuangan, ke purchasing, marketing, Ya, sekretaris juga. itu kita harus melakukan sesuatunya by yang mana dulu yang harus kita kerjakan gitu. Jadi saya dulu mempunyai satu buku itu sampai sekarang saya keep itu untuk jadi kenang-kenangan saya lah waktu saya berkarir gitu kan. Jadi satu buku yang mana dulu yang saya harus prioritaskan. Jadi Oke, yang bikin skala prioritas ya Mbak, skala prioritas itu yang saya ingin ya, kayak penagihan gitu. Nah, walaupun jabatan saya penagihan, saya bekerja penagihan itu di malam hari gitu. Ketika orang udah pulang semuanya udah pada tidur lelap, jam 12 malam saya baru melakukan penagihan. Jadi saya hitung jam 7 saya masuk nih. Mbak, Jam sorry, 7. koreksi dikit, jam 12 malam, Mbak. 12 malam. Yang 12 bener, malam Mbak. lagi. Iya. Nagih coba 12 malam ya kan. Mas Pepi, saya tuh pernah pulang, itu bukan pernah ya, sering pulang itu jam 2 subuh. Ya ampun. Pulang jam 2 subuh. Jadi ketika dulu saya pakai motor. Jadi kerja Pakai saya motor pakai pula. motor. Cewek, ya? Bayangin aja dari Batu Ampar ke Tiban gitu kan. Jadi pakai motor terus dingin, ini saya cuma kayak gini. Di lampu merah Baloi itu saya selalu ngomong kan, ya Allah kayak gini ya. Hidup ya, cari uang ya gitu ya Allah gitu. Saya maksudnya ketika semua orang udah pada tidur, saya masih bekerja gitu. Ketika seorang lelap, saya baru pulang gitu. Nah, which is selama 2 tahun sampai 3 tahun saya bekerja seperti itu terus. Itu rutinitas Iya, ya? rutinitas. Itu umur berapa itu Mbak kira-kira? Itu di umur saya 26. Oh 2 Tuh, tahun. 26. Ya, tapi di saat itu saya itu mungkin singkat cerita dari ini saya ya, 7 jabatan ya. Jabatan kelima itu baru di umur saya 27 saya diangkat jadi direktur marketing dan bisnis Boleh tepuk tangan nggak kita nih? di umur 27 gitu. Director Keren of ini. Marketing. Ya, marketing dan business development gitu. Itu Berat. 2 tahun aja loh. 2 tahun di umur Tapi itu 27. tadi prosesnya harus lewatin 7 jabatan. Iya. Bukan, prosesnya jam 12 malam, jam 2 12 itu tadi. malam lagi utang ya. Gila, Itu gila. oke Ya tapi lah. dari apa yang kutangkep harusnya dengan secepat itu diberikan jabatan-jabatan strategis, berarti emang Mbak Ica ini adalah Performance-nya. sosok yang Iya. memberikan perform yang baik Betul, lah. Ya, betul. Dan dipercaya kan. harusnya dicintai perusahaan dan para bos-bosnya ya. Ya, itu Iya gitu. kan? Saya selalu memikir kayak gini, kenapa walaupun saya tidak punya pengalaman, kenapa orang lain bisa mengerjakan saya tidak? Itu selalu saya punya prinsip hidup gitu. Makanya jadi ketika saya diberikan ini, ya walaupun finance bukan ininya saya, walaupun marketing bukan ini, tapi why not? Saya pasti bisa mengerjakan itu gitu. Di apa maksudnya di pekerjaan yang ini, yang sebelum itu berapa tahun Mbak?
Di pekerjaan yang mana? Ya kan Mbak sekarang udah berbisnis nih. Iya. Nah sebelumnya bekerja itu, maksudnya dari bekerja sampai berbisnis itu berapa tahun Mbak? Kurang lebih 11 tahun, 10 tahun lebih lah gitu. Oh jadi di posisi director marketing tadi itu apa naik lagi atau bagaimana? Ya, saya di waktu di marketing and business development director itu 3 bulan setelah itu saya diangkat lagi jadi Itu pas CEO. 3 bulan doang? 3 bulan Itu doang. apa? Jadi 3 bulan doang saya dapat project lagi. Ketika saya bisa memberikan yang lebih lagi untuk perusahaan, saya langsung ya dari owner perusahaan ya, karena kalau you bisa lakukan itu ya untuk apa lagi saya di sini gitu. You Tapi kerjakan sebentar semuanya. Mbak, maksudnya apakah ini ada faktor keberuntungan atau emang faktor kerja keras? Soalnya dalam waktu 3 bulan, berapa bulan, nggak bertahun-tahun bisa ada lompat-lompatan yang luar biasa itu. Atau misalnya nih, case-nya kan banyak nih, orang bisa naik jabatan karena ada perpindahan yang lain kah atau gimana? Atau Ya, bagaimana Mbak? Kalau saya lebih menilai saya dan dari atasan saya juga itu ya itu kinerja keras dan loyalitas Kinerja, untuk ya. ke perusahaan gitu. Ya, Kerja kalau- keras dan loyalitas gitu. Kalau bisa dilihat ya pulangnya jam 2. Iya. Itu Berarti- bukan cuma nongkrong kaki atau keberuntungan itu Iya. baru dikasih jabatan. Ya Iya. kalau keberuntungan itu mungkin mohon maaf gitu kan. Jadi misalnya anaknya siapa gitu Iya, kan. benar, Keponakannya bisa juga. siapa gitu. Nah, itu keberuntungan gitu. Berarti buat generasi milenial jangan pernah ngeluh-ngeluh tuh kalau ada anak orang kaya segala macam. Ini buktinya Mbak Ica nih, sukses Ya. karena kerja keras tanpa embel-embel apapun. Betul. Karena produktif itu Gitu. tadi dia. Benar, Jadi benar. kalau bisa dibilang Mbak Ica juga memanfaatkan ya internet tadi, dia Benar. belajar dari situ. Benar. Tadi juga ada menarik, maksudnya Mbak Ica juga senang membaca berarti ya. Iya, saya tuh sesuai banget sama Tribun. Kenapa kemarin ini pasti lihat itu praktis dan perfeksionis, Perfeksionis, gitu. Jadi ya, praktis, perfeksionis. Kita nggak harus benar-benar kok bahwa saya harus ini dulu untuk melakukan sesuatu gitu. Iya benar. Jadi kalau mindset dari si milenial itu sendiri tuh dia pengennya praktis. Praktis. Iya, pasti. Bang. Praktis. Praktis Tapi dan praktis harus- itu salah nggak Kak sebenarnya? kalau praktis, nah itu nanti Makanya ditambah lagi praktis dan Perfeksionis perfeksionis tadi ya. gitu. Iya. Jadi Oke. jangan Pak ini Jangan aja jangan gitu. praktis Jangan doang. dipisahkan Iya, ya. iya, Iya, gitu. Oke. Tadi berarti setelah 10 tahun posisi terakhir ya? Ya, posisi terakhir saya sebagai CEO. Woi, CEO. Jadi setelah COO, habis itu 6 bulan jadi CEO gitu. Oh, ada COO dan habis itu Chief CEO. Kalau Operation CEO kan berarti Officer. Chief Operating Officer, jadi Ah. hanya untuk Operation operation, saja. marketing. Betul. Nah, kalau CEO itu kan udah manajemen ya, Iya, udah keuangan, keseluruhan. udah Iya, ini iya, keseluruhan iya. gitu. Oke. Nah, ketika saya dikasih, oke, 3 bulan, I kasih you jabatan CEO, bisa nggak melewati? Challenge, Nah, challenge, ketika ya. habis itu di challenge, saya sangat suka tantangan. Saya Oke. sangat suka tantangan. Jadi ketika orang mengasih saya tantangan, oh itu saya langsung raup itu tantangan Iya. gitu. Di Keren posisi keren. terakhirnya Give applause. Coba Ica. tepuk tangan mulu ya. Iya.